Inilah suasana satu warga yang melakukan aksi terhadap rumah mewah yang dihuni oleh bandar narkoba. Rumah mewah tersebut diduga milik bandar sabu di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Mama ini meminta agar penghuni keluar dari desa dan ditangkap karena sudah meresahkan warga sekitar. Beruntung aksi main hakim sendiri tersebut berhasil dihentikan polisi, meski sempat beberapa kali melepaskan tembakan untuk menghalau massa. Kapolres Batanghari AKBP Arya Tesa mengatakan akan melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, termasuk anggota polisi yang melindungi pelaku narkoba. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, seorang pelaku pencuri kendaraan bermotor nekat melepas tembakan di tengah keramaian warga di Bandar Lampung. Aksi itu dilakukan untuk membantu rekannya yang sempat tertangkap warga saat melarikan diri. Bersama saya Syifa Nifa, inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi nekat seorang pria yang hendak membobol mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok berhasil digagalkan oleh petugas keamanan komplek perumahan. Aksi pelaku gagal total setelah gerak-geriknya terpantau jelas melalui kamera pengawas. Seorang pria nekat hendak membobol sebuah mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pelaku beraksi menggunakan obeng untuk membobol mesin ATM tersebut. Pelaku tidak menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya telah diawasi ketat oleh petugas keamanan melalui layar CCTV komplek perumahan. Saat tertangkap basah oleh petugas yang datang menghampiri, pelaku sempat panik dan memilih langsung kabur masuk ke dalam sebuah mobil yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Pelakunya sih kurang tahu, tapi ya di mobil ada. Di mobil ada. Nah, yang beraksi berapa orang? Yang beraksi satu orang. Dia pakai apa Pak beraksinya Pak? Pakai obeng lah. Pakai obeng. Dicongkel. Ketahuan, dia pokoknya ketahuan. Tuh segitu dia tetap, dia keluar langsung naik mobil. Polisi telah memeriksa beberapa saksi serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kini kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk memburu kedua pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Harapan ratusan orang untuk menunaikan umroh dan haji pupus setelah diduga ditipu oleh agen perjalanan umroh. Ratusan korban yang merasa tertipu akhirnya ramai-ramai melapor ke Polda Metro Jaya, Jakarta kemarin. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Terserah Anda, pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh dan haji mereka. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya Jakarta ketika sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi Jakarta tersebut. Salah satu korban mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 17 Juni nanti. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya. Positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai dilaporkan, pemilik travel umroh langsung diperiksa polisi di Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Zionis Israel terus mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur permukiman warga di kota Saida, Lebanon Selatan.
Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan pada sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan. Perang antara Israel dan Hizbullah semakin mencekam dan mengancam keselamatan warga sipil. Pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap Zionis Israel di Lebanon Selatan. Drone Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Israel saat melakukan agresi militernya di Lebanon Selatan. Pada pantauan drone milik Hizbullah, tank Merkava milik Israel meledak usai mendapat serangan. Pada perang Israel dan Hizbullah ini semakin mencekam dan ribuan tewas. Seorang anak berlari ketakutan saat serangan Israel menargetkan kerumunan warga di Jabalia, Gaza Utara. Sejumlah warga langsung menghampiri anak yang berlari di tengah pekatnya debu akibat serangan Israel di Jabalia, Gaza Utara. Anak ini berlari ketakutan saat menyelamatkan diri dari serangan Israel yang menargetkan kerumunan warga. Serangan terjadi saat Muslim di belahan dunia lainnya sedang merayakan Idul Adha. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan drone tersebut merupakan serangan terbesar Hizbullah terhadap Israel sejak gencatan senjata yang rapuh disepakati pada pertengahan April lalu. Serangan drone Hizbullah menghantam tenda yang menampung pasukan Israel di Naqoura serta menargetkan sekumpulan tentara Israel di kamp hutan Galilea, kendaraan militer serta fasilitas militer di Lebanon Selatan dan Israel Utara. Dalam serangan ini, Hizbullah melancarkan serangan menggunakan drone kamikaze berteknologi serat optik dan salvo roket. Kelompok Hizbullah mengumumkan 37 serangan menargetkan pasukan militer Israel di Lebanon Selatan dan Israel bagian utara selama 24 jam terakhir. Serangan drone tersebut sebagai pembalasan atas gempuran brutal pasukan Israel sebelumnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.